Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amsal Tabobolan. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer dengan program studi Teknik Informatika. NPM saya 2308485. Saya di sini akan menjelaskan apa itu pengolahan citra digital dan praktek-praktek Python sederhana atau bahasa pemrograman Python sederhana. Dan juga kita akan caranya download Python di Google gitu. Nah, apa sih itu pengolahan citra digital? Pengolahan citra digital adalah proses mengubah gambar menjadi gambar lain menggunakan komputer. Proses ini melibatkan penggunaan algoritma dan model matematika. Nah, adapun bahasa pemrograman yang digunakan pengolahan citra digital yaitu bisa C++, Java, terus ada JavaScript. Nah, eh, juga ada Python. Nah, kita di sini akan menggunakan bahasa Python. Praktek ini menggunakan bahasa Python. Kita menggunakan bahasa Python itu harus dimulai dari dasar-dasarnya gitu ya. Em, apa itu Python ya? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat digunakan untuk berbagai platform. Python mudah dibaca dan dimengerti, sehingga sering dipilih sebagai bahasa pemrograman pertama. Nah, di sini kita kenapa menggunakan bahasa Python untuk pengolahan citra digital? Ya, karena di bahasa Python ini itu banyak sekali library-library yang bisa untuk mengolah citra digital atau processing image processing gitu ya. Nah, ini juga bahasa Python ini adalah bahasa yang gampang dan tidak sulit untuk pemula gitu ya. Nah, dari mana kita mendapatkan bahasa Python ya? Atau download Python gitu ya? Kita dari mulai dari Google ya. Nah, eh, teman-teman mau Google-nya Google Chrome ataupun itu Google Edge atau itu Mozilla ya terserah. Saya di sini menggunakan Google Chrome. Nah, kita download aja langsung. Ketik di sini download Python gitu ya. Nah, teman-teman boleh download yang ini. Sini terus udah dapat Python. Terserah mau Python versi berapa, tapi yang saya menyarankan adalah Python 3.13.2. Nah, selanjutnya kita akan bahas bahasa pemrograman tingkat mudah yang ini, tingkat tinggi gitu ya. Dan ini adalah programnya. Nah, ini saya akan menjelaskan ya. Ini kita harus komentar dulu, terus saya akan menjelaskan step by step-nya. Nah, ini itu adalah sebuah variabel ya. Ini adalah variabel A. A itu nilainya itu adalah 100. Nah, 100 ini adalah integer. Setiap 100, setiap bilangan yang tidak mempunyai titik koma atau pecahan itu dibilang integer. Nah, di B ya, ini sama juga. Ini adalah variabel ya. Variabel dengan nilainya itu 150. 150 ini itu adalah integer, bukan float atau bukan pecahan. Nah, float atau pecahan itu gimana sih? Ya, ini misalnya kita ada variabel C ya, terus nilainya itu adalah 10,5. Nah, ini dikatakan float atau bilangan pecahan. Ya, kalau ada bilangan pecahan itu namanya float, bukan integer. Nah, kalau integer itu bilangannya bilangan bulat atau bilangan bukan bilangan pecahan gitu ya. Oke, di sini kita akan menjelaskan logika dari bahasa pemrograman Python ya. Ya pasti yang di sini pasti menggunakan if ya, if logika if. Jika ya, kalau if ini kan pasti jika ya bahasa Inggris. Nah, jika A ya nilai A ini adalah 100 terus lebih besar dari B itu adalah bisa 150. Nah, dia akan ngeprintkan gitu ya. Printkan A lebih besar dari B gitu ya kan. Nah, semisal nih kalau A-nya itu adalah sama dengan B, pasti diprintkan.
A sama dengan B gitu ya. A sama dengan B. Yang A-nya ini adalah 100 sama dengan B yang adalah 150. Terus ada else ya, else. Else ya, jika tidak keduanya ya dia ngeprintkan untuk B. B-nya adalah 150 lebih besar dari A. A-nya itu adalah 100. Cara jalankannya gimana? Cara kita mengetahuinya gimana gitu ya kan? Kita buka terminal ya. Terus kita jalankan PY ini di pertemuan 14. Pertemuan 1 PY Python gitu ya. Nah, ternyata itu dia diprintkan itu else. Else. Di sini itu adalah 150 lebih besar dari 100 gitu ya kan. Iya, karena ya 150 itu besar dari 100 ya. Ya pasti dia akan ngeprintkan. Nah, secara logisnya tuh begini ya. Jika A lebih besar B, maka dia akan ngeprintkan. Kalau tidak, ini itu tidak akan di-execute gitu. Dia diabaikan kalau memang salah atau false. Tapi ini, kalau memang ini benar, dia akan di-print-kan. Ini tidak akan di-print atau tidak akan diabaikan, diabaikan, ini diabaikan juga. Tapi jika ini benar, jika true, ya, ini akan tidak diabaikan, ini akan diabaikan gitu, tidak akan di-execute gitu. Makanya dia mengatakan bahwa ini adalah yang benar, berarti yang ini yang di-printkan. Ini dia 150 lebih besar dari 100 gitu. Itulah singkat di pertemuan pertama ya, pertemuan 14. Terima kasih.